Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang rasanya apa kabar Parepare dapat kembali hadir ke hadapan Anda. Di antara berita yang dapat kami himpun adalah Komandan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas selama melaksanakan tugas di Brimob memasuki Purna Bakti. Bersama saya Raisya Eno, saya Johar Manikam, dan pemirsa inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, Disduk Capil Kota Parepare membuka layanan penerbitan semua jenis dokumen kependudukan di kantor Kelurahan Watang Bacu Kiki. Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan, serta sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat, baru-baru ini Disduk Capil Kota Parepare membuka layanan untuk penerbitan semua jenis dokumen kependudukan di kantor Kelurahan Watang Bacu Kiki. Kegiatan ini juga merupakan inisiatif pihak kelurahan, khususnya Kelurahan Watang Bacu Kiki, dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Lurah Watang Bacu Kiki mengungkapkan, masyarakat yang datang melakukan pengurusan kependudukan bukan hanya dari Kelurahan Watang Bacu Kiki, namun juga dari Kelurahan Lemoe. Pada hari ini kegiatan pengurusan administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP elektronik dan pengurusan KK. Saya merasa bersyukur dengan adanya berupa dari kantor Disduk Capil. Jadi kami bermohon kepada Disduk Capil untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami juga dari pemerintah Kelurahan merasa berterima kasih sekali dengan hadirnya kegiatan ini di kelurahan kami. Jadi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kami. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menghimbau kepada pihak kelurahan yang ada di Kota Parepare agar menindaklanjuti ke masing-masing RT RW terkait data penduduk yang belum melakukan perekaman yang telah dibagikan Disduk Capil ke masing-masing kelurahan. Ini kami hadir menyapa warga masyarakat di kantor Kelurahan Watang Bacu Kiki sesuai dengan permintaan dari pihak kelurahan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan, dan ini juga menjadi komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Setiap warga yang datang pada hari ini di kantor Kelurahan Watang Bacu Kiki, kami berupaya untuk menerbitkan jenis dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Lembaga Zakat, Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu Parepare baru-baru ini membuka donasi untuk Induk Saka. Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Parepare baru-baru ini membuka donasi untuk Induk Saka yang merupakan warga di Kampung Baru Labempa, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare yang menderita kanker ganas sejak 4 bulan lalu. Sekretaris Lazismu Parepare menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi bisa menyalurkan donasi melalui kitabisa.com dan open donasi akan terus dilakukan hingga 80 hari ke depan. Saiful Amir menambahkan, open donasi yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban Induk Saka nantinya. Lazismu Kota Parepare sebagai wujud kepedulian kepada sesama, pada warga Labempa di Kelurahan Lompoe itu yang terkena penyakit kanker ganas hampir 5 bulan yang lalu, maka Lazismu membuka donasi melalui platform kitabisa.com. Jadi kitabisa.com ini adalah platform penggalangan donasi melalui digital fundraising, ya, untuk membantu Induk Saka yang tidak mampu lagi melakukan pengobatan, membiayai pengobatannya semuanya, juga karena telah diobati, telah masuk rumah sakit dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang signifikan. Akhirnya keluarganya meminta untuk keluar, dan sampai hari ini kondisi beliau masih sangat mengkhawatirkan.
Olehnya itu kami mengetuk hati saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, baik di Parepare ataupun di luar kota Parepare, untuk biasa membantu beliau melalui kitabisa.com. Jadi silahkan dibuka di kitabisa.com, kita akan menemukan di situ Indosaka, bantu sembuh Indosaka. Beliau yang terkena penyakit kanker ganas. Semoga dengan bantuan kita semuanya bisa mempercepat kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sekitar 500 lebih kotak makanan siap saji disalurkan komunitas Job kepada anak yatim dan santri penghafal Al-Quran di semua pondok tahfiz, pondok pesantren dan panti asuhan yang ada di kota Parepare maupun yang ada di luar kota Parepare seperti Enrekang, Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Lembaga Jembatan Orang Baik atau JOB merupakan lembaga yang bergerak untuk kemanusiaan, menjembatani orang-orang baik untuk membantu, berbagi dan peduli terhadap kaum duafa atau yang kurang mampu. Adapun program kegiatan dari JOB diantaranya renovasi rumah layak huni, khitan gratis untuk kaum duafa, literasi Al-Quran untuk anak jalanan, sembako untuk kaum duafa dan bantuan sosial lainnya. Melalui Lembaga Jembatan Orang Baik atau JOB, Halik Tajuddin menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi melalui JOB bisa menghubungi customer service Jembatan Orang Baik di nomor 082 352 766 559. Kami di JOB itu ada beberapa program, termasuk adalah program utama kami adalah program renovasi rumah, yang kedua adalah program khitanan massal untuk kaum duafa, program untuk pemberdayaan anak-anak jalanan, pembelajaran untuk belajar mengaji, membaca kepada anak jalanan. Dan kami tiap Jumat juga mengadakan sunat gratis untuk kaum duafa, anak-anak kaum duafa. JOB mempunyai rekening tersendiri. Ketika ada donatur yang ingin berdonasi, kami siapkan untuk rekening pribadi, rekening dari lembaga, dari Jembatan Orang Baik. Bisa nanti kita tampilkan di slide mungkin. JOB juga merupakan bagian dari Paskas atau Pasukan Amal Soleh Kota Parepare dan kerap kali bersinergi di agenda rutin Paskas setiap bulannya dalam gerakan infak beras atau GIB, yaitu menyalurkan beras buat anak yatim dan santri penghafal Al-Quran di semua pondok tahfiz, pondok pesantren dan panti asuhan yang berada di seluruh kota Parepare maupun yang juga berada di luar kota seperti Enrekang, Pinrang, Sidrap, dan Wajo. Serta kegiatan rutin setiap Jumat bersama pemula atau Parepare Mustahil Lapar, yaitu membagikan sekitar 500 atau lebih kotak yang berisikan makanan siap saji. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama Apa Kabar Parepare, Komandan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas selama melaksanakan tugas di Brimob memasuki Purna Bakti. Berikut liputannya. Perpisahan memang selalu mengundang keharuan tersendiri, seperti saat meninggalkan pekerjaan yang sudah puluhan tahun. Suasana haru terlihat saat Brimob Parepare menggelar tradisi pelepasan Purna Bakti. Komandan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas selama melaksanakan tugas di Brimob memasuki Purna Bakti. Personil yang telah memasuki masa Purna Bakti, yakni AKP Purnawirawan Harbi Baso, telah memasuki masa pensiun terhitung sejak awal November. Amanat Danyon B Pelopor Kompol Sapari dalam tradisi pelepasan anggotanya tersebut mengatakan bahwa tradisi pelepasan Purna Bakti ini merupakan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari segenap kesatuan dan rasa kecintaan bagi anggota yang memasuki masa pensiun atas pengabdian selama dinas sampai masa pensiun di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dirinya selaku Komandan Batalion mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada AKP Purnawirawan Harbi Baso yang telah memasuki masa pensiun atas dedikasi dan kinerja serta baktinya selama di Brimob, khususnya Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan yang selama ini dilaksanakan dengan baik. Dalam giat apel pagi yang dirangkaikan tradisi pelepasan ini dihadiri para perwira, anggota dan bayangkari Brimob Batalion B Pelopor. Tradisi pelepasan ini pun dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu menjaga jarak dan wajib menggunakan masker. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada satuan saya, yaitu
Batalion B Pelopor yang selama ini mulai tahun 1982 saya bertugas di batalion ini sampai sekarang selama 38 tahun 6 bulan. Tidak pernah terputus-putus, tidak pernah pindah-pindah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kelompok pengajian Asmaul Husna turun memberikan bantuan untuk para korban kebakaran di Jalan Reformasi di Posko Peduli Bencana yang didirikan pemerintah Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Musibah kebakaran yang menimpa warga di Jalan Reformasi Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat pada Kamis subuh 28 Oktober pekan lalu menggugah rasa peduli dari berbagai kalangan, termasuk kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare pada Jumat 29 Oktober 2020 pekan lalu turun memberikan 6 paket bantuan berupa karpet, bantal, kompor gas, dan perabotan masak kepada para korban di Posko Peduli Bencana Kebakaran yang didirikan pemerintah Kota Parepare di lokasi kebakaran. 6 paket bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna, Haja Versi Asnita Agang Satung, didampingi sekretaris dan beberapa anggota Kelompok Pengajian Asmaul Husna lainnya dan disaksikan Lurah Kampung Baru. Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna berharap bantuan yang diserahkan ini sedikitnya bisa membantu meringankan beban mereka yang tertimpa musibah. Kita menyerahkan bantuan kebakaran, alhamdulillah, karena ada 6 rumah kebakaran, jadi 6 kita diberikan bantuan. Berupa apa saja itu yang diserahkan ini, Bu Haji? Seperangkat alat-alat masak, karpet, terus kompor, bantal. Apa nih harapannya untuk kepada korban ini, Bu Haji? Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan beban korban kebakaran. Aksi sosial membantu sesama bagi kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare sudah menjadi agenda rutin setiap pekannya. Mereka setiap Jumatnya turun membagikan bantuan untuk kaum duafa dan panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama yang membutuhkan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ratusan personil dari tim gabungan membersihkan sisa-sisa kebakaran seperti bekas kayu terbakar dan memisahkan barang-barang milik korban kebakaran yang masih bisa digunakan. Berikut liputannya. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, Tagana, Call Center 112, serta pemerintahan Kecamatan Bacukiki bersama masyarakat menggelar kerja bakti dengan membersihkan sisa kebakaran yang menghanguskan 3 rumah yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Reformasi Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat. Ratusan personil dari tim gabungan ini membersihkan sisa-sisa kebakaran seperti bekas kayu terbakar serta memisahkan barang-barang milik korban kebakaran yang masih bisa digunakan. Dan Ramil 140503 Bacukiki, Kapten Infanteri Sudirman yang memimpin kegiatan ini mengatakan, ratusan personil diterjunkan untuk kerja bakti membantu korban kebakaran membersihkan puing-puing rumah mereka yang terbakar. Personil dari ini? Ini personil yang kami kemarin rapatkan dengan Camat, dengan BPBD, para pelaksana, untuk kurang lebih kalau nggak salah 100 orang ini. Ya, ini aktivasinya untuk membersihkan barang-barang yang tidak berharga, kemudian diangkut ke tempat sampah. Kemudian kita juga panggil yang punya rumah, mana-mana barang berharga, tolong diamankan dulu. Gitu. Ya, betul. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola penyebarluasan informasi yang sehat kepada masyarakat diapresiasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Tim monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi atau KI Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi pemerintah Kota Parepare dalam menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota ini. Salah satu tim penilai dari Komisi Informasi, Rosniati Aziz, menilai bahwa respon pemerintah Kota Parepare sangat luar biasa dan peningkatannya sangat progresif dalam hal mewujudkan keterbukaan informasi publik di kota ini, termasuk dalam segi kelembagaan. Berdasarkan aturan, Parepare itu punya PPG utama, mereka sudah punya regulasinya, kemudian orang-orangnya juga sudah ada. Nah, kami mau melihat bagaimana prosesnya di lapangan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketersediaan sistem yang ada, kemudian fasilitasnya seperti apa,
Demikian juga hanya dengan kualitas layanan tentunya. Kualitas layanan ini kami ingin melihat sampai sejauh mana aksesibilitas publik, khususnya dalam hal ketersediaan dokumen publiknya sendiri seperti apa, kemudian proses layanannya, dan yang paling penting adalah fasilitas yang ada seperti apa. Apakah itu aksesibel bagi semua lapisan masyarakat yang ada di Parepare? Untuk itu, tim dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat atau publik bisa menggunakan ruang ini secara cerdas. Selain Kota Parepare, 9 daerah lainnya yang lolos 10 besar pemeringkatan PPID tingkat Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Baru, Bone, Enrekang, Luwu Utara, Maros, Pangkep, dan Kabupaten Wajo. Sebelumnya tahun 2019, PPID Kota Parepare berada di peringkat kedua dalam keterbukaan informasi publik dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai salah satu rangkaian tahapan pemeringkatan PPID tingkat Sulawesi Selatan, Parepare masuk dalam 10 besar. Komisi Informasi atau KI Provinsi Sulawesi Selatan melakukan visitasi di Kota Parepare sebagai salah satu rangkaian tahapan pemeringkatan PPID tingkat Sulawesi Selatan, di mana Kota Parepare masuk dalam 10 besar. Sebelum melakukan visitasi, rombongan tim visitasi yang dipimpin langsung Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Pahir Halim SH, diterima Sekretaris Daerah Kota Parepare di ruang kerjanya pada Selasa 3 November 2020. Usai diterima Sekretaris Daerah Kota Parepare, rombongan tim visitasi melakukan talk show di TV Peduli dan Radio Peduli, dan selanjutnya ke Dinas Kominfo melakukan visitasi selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID pemerintah Kota Parepare. Kami terus terang seperti tadi yang saya sampaikan, yang mengapresiasi sekali karena Parepare masuk 10 kabupaten kota yang divisitasi. Ini tahapan untuk mengecek secara langsung ke lapangan apakah yang diisi melalui form pertanyaan yang telah diberikan ini, kemudian pada saat mereka presentasi sesuai tidak dengan kondisi lapangan. Nah, inilah fungsi kami datang ke Parepare untuk melihat secara langsung. Visitasi PPID merupakan proses akhir penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Sulawesi Selatan tahun 2020. Kegiatan visitasi yang diikuti oleh pemerintah Kota Parepare tersebut sebagai kelanjutan proses penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Sulawesi Selatan tahun 2020 dan diikuti 24 pemerintahan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik. Tahun 2019 yang lalu, pemerintah Kota Parepare meraih peringkat kedua kategori menuju informatif dengan poin 82,40. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Resya Eno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.